Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kenalin namaku Iva. Aku dari mahasiswa Psikologi semester 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini kita akan bersama-sama nih membuka podcast perdana kita, yaitu Bisik Psikologi, Bincang Asik Psikologi. Oke, jadi podcast ini itu nantinya akan membahas tentang kehidupan mahasiswa yang super seru untuk kita dalam bersama-sama, dan tentunya relate bagi kalian semua sebagai mahasiswa gitu. Oke, dalam podcast perdana ini kita akan membahas terkait dengan work-life balance mahasiswa gitu. Karena mungkin sebagian mahasiswa ini kesibukannya nggak cuma kuliah aja gitu kan, pasti ada kesibukan di luar kuliah, kayak contohnya mungkin magang, berorganisasi, atau mungkin melakukan pekerjaan sampingan gitu. Dan tentunya di podcast kali ini aku nggak sendirian, aku kedatangan bintang tamu yang sangat keren, cantik, dan langsung aja kita panggil bersama-sama Kamanda Eka Azaria. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini sehat sih. Oke. Jadi gimana nih kesibukannya akhir ini? Aman gak Kak? Untuk kesibukannya akhir-akhir ini dibilang aman enggak, dibilang gak aman juga enggak gitu. Jadi tengah-tengah lah gitu. Karena kan udah aku semester 6 kan. Oh iya, semester 6. Iya, jadi emang lagi padat-padatnya gitu, jadwal ngerjain tugas, terus juga bikin laporan praktikum, dan juga lagi dikejar sama penyelesaian untuk proposal skripsi. Oh iya, tahun depan berarti mau lulus nih Kak. Oke, semangat ya Kak. Iya. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh gitu, aku bakal bacain sedikit CV dari Kak Manda yang super keren banget. Oke, langsung aja. Jadi Kak Manda ini merupakan mahasiswi psikologi semester 6 yang mana sejauh ini IPK Kak Manda ini sangat sempurna gitu loh guys, 4,00 gitu. Terus selain itu Kak Manda ini aktif dalam kegiatan di luar kampus, seperti menjadi ketua Forum Genre Kota Tangerang Selatan. Kemudian Kak Manda ini juga aktif dalam kegiatan di dalam negeri hingga internasional gitu. Nah, saat ini Kak Manda ini masih menjalankan tugas sebagai duta genre Provinsi Banten, terus Girl Ambassador for Peace by Asian Muslim Action Network, dan menjadi delegasi Indonesia di forum diskusi Asia Tenggara seperti Regional Cross Movement Consultation Dialogue dan Youth Peace and Security Academy gitu. Keren banget ya guys Kak Manda. Oke Kak, jadi yang aku baca dari CV Kak Manda tadi itu kan bener-bener Kak Manda ini sibuk banget nih kegiatan di luar kuliahnya gitu, tapi IPK-nya tuh konsisten di angka 4 itu. Menurut aku itu merupakan sesuatu yang sangat wow gitu untuk kita ikutin jejak dari Kak Manda ini. Nah, aku penasaran sih gimana cara Kak Manda menyimbangkan antara kegiatan yang ada di kampus dan di luar kampus gitu. Dan menurut Kak Manda seberapa penting sih work life balance bagi seorang mahasiswa? Oke, iya Iva, jadi emang sebenarnya ini jadi tantangan juga ya teman-teman untuk kita gitu sebagai mahasiswa. Selain kita juga harus aktif nih di dalam kampus dalam mempertahankan prestasi kita gitu kan di dalam kelas. Kemudian kita juga penting nih teman-teman untuk tetap bisa upgrade gitu diri kita sendiri. Contohnya nih kayak misalnya Iva gabung di Dema, kemudian mungkin teman-teman lain nih di Fakultas Psikologi UIN Jakarta juga ada yang aktif juga gitu untuk ikut kegiatan di luar. Nah, sebenarnya itu jadi pilihan hidup kita masing-masing ya Iva. Nah, tapi yang perlu kita ingat di sini adalah kita harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan kita gitu di dalam kelas kita gitu sebagai seorang mahasiswa untuk mempertahankan prestasi akademiknya, tapi juga kita masih bisa kok aktif gitu di luar. Nah, karena sebenarnya kalau tadi Ivan nanya tentang work life balance itu kan berarti ada keseimbangan gitu kan antara pekerjaan kita dengan personal life kita. Nah, kalau work life balance itu kan 50-50 kan biasanya, kayak biasanya kalau orang implementasi dari work life balance tuh misalnya untuk dari pagi sampai siang itu kita fokus pada pekerjaan kita, misalnya kuliah gitu. Kemudian dari siang sampai malamnya itu adalah free time gitu untuk kita. Entah free time-nya itu dibagi antara
kebutuhan kita, tanggung jawab kita di luar kampus gitu sebagai seorang mahasiswa, dan free time memang untuk quality time gitu dengan diri kita sendiri atau me time. Nah, di situ Iva, jadi sebenarnya ada pembagian gitu, di mana sih kita bisa ngasih space untuk diri kita tuh rest dulu gitu dari kesibukan-kesibukan kita gitu, di luar dari tanggung jawab yang emang bener-bener jadi tanggung jawab kita gitu, itu menjadi prioritas, contohnya kuliah gitu. Tapi di sini Iva menariknya adalah kalau aku sendiri gitu menerapkan work life harmony sih, lebih ke work life harmony. Jadi enggak, kan kalau work life balance tuh biasanya kaku kan, antara pekerjaan dengan personal life itu benar-benar dibagi gitu, ada boundary di situ. Sedangkan kalau work life harmony tuh di sini kita masih lebih fleksibel gitu, antara menyeimbangkan pekerjaan dengan personal life kita gitu, Ivan. Oke, jadi Kak Manda ini cara untuk bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut, kayak contohnya kegiatan yang ada di kampus maupun di luar kampus, itu seimbang gitu dan juga fleksibel ya Kak. Oke. Terus gimana nih? Tadi kan Kak Manda menyinggung sedikit tentang prioritas gitu. Nah, menurut Kak Manda sendiri bagaimana sih cara nentuin prioritas yang efektif gitu? Karena pasti ada dong teman-teman di rumah itu pasti pernah ngerasa kayak, aduh gimana nih cara nentuin prioritas yang benar gitu, kayak di sisi lain aku pengen mempertahankan IPK aku, tapi di sisi lain aku juga pengen berorganisasi, yang mana organisasi itu menurut aku ya kayak sangat penting gitu bagi kita untuk mencari pengalaman atau mencari relasi gitu. Nah, menurut Kak Manda sendiri itu gimana Kak cara nentuin prioritas yang efektif dan efisien gitu kira-kira? Jadi kalau aku sendiri tuh biasanya nerapin skala prioritasnya tergantung dari deadline yang lebih deket tuh yang mana gitu. Okay, iya. Tapi tetap yang dijadiin prioritas pertama adalah kuliah dulu kalau gitu. Karena emang kan tujuan aku saat ini gitu di usia yang sekarang adalah untuk belajar gitu. Mencari ilmu di dunia kuliah ini gitu kan, di Fakultas Psikologi. Jadi yang paling pertama itu kuliah. Kemudian yang kedua itu baru boleh tuh di luar dari kuliah kita kegiatan, kayak misalnya entah organisasi, internship ataupun volunteering gitu kan. Nah, kalau aku biasanya tadi ya lewat deadline mana yang paling dekat gitu. Terus juga dilihat juga biasanya dari tanggung jawab mana sih yang aku miliki yang paling banyak gitu porsinya yang harus aku tanggung. Kayak misalnya pertama kan aku kuliah, terus untuk saat ini misalnya di forum genre Tangsel nih lagi mau ngadain event gitu. Dan di situ kebetulan aku jadi yang mimpin acaranya gitu, yang ngelit. Terus juga tapi di sisi lain misalnya aku kan peer counselor juga kan di Bincang Jiwa. Nah, di situ aku juga ada tugas gitu. Misalnya kan biasanya dikabarin kan kayak, Kak, hari ini jam segini ada yang mau konseling nih, kira-kira bersedia atau enggak gitu. Nah, itu biasanya aku coba lihat gitu. Itu ada bentrok enggak gitu ketika aku diminta konseling tuh. Terus kalau misalnya ada bentrok, ya udah yang itu aku skip dulu gitu. Aku bilang kalau ternyata di tanggal segitu di jam sekian aku ada acara lain gitu yang itu lebih urgent gitu, dan di situ biasanya orang akan paham. Iya. Kemudian setelah itu misalnya di kegiatan lain, misalnya di Girl Ambassador for Peace tuh lagi ngadain kegiatan juga gitu, yang di situ aku juga harus hadir gitu loh di dalam acaranya gitu. Karena biasanya kan di situ kita kadang ada koordinasi juga gitu kan dengan BNPT, Aman dan lain-lain gitu. Dan di situ dilihat kayak misalnya kalau misal saya hadir undangan di situ, itu posisi saya tuh sebagai apa gitu. Apakah saya punya peran yang betul-betul penting banget gitu di situ atau enggak? Bisa dipilih dari situ sih, Pak. Jadi Kak Manda ini cara nentuin prioritas menurut Kak Manda ini lihat dulu deadline mana yang mungkin sekiranya paling urgent atau paling mendekat gitu ya kan. Sama tadi Fa, dilihat dari porsi tanggung jawab kita. Iya. Jadi kita bisa pilih tuh prioritas yang sekiranya menurut kita itu mana sih yang paling prioritasnya yang paling penting gitu, atau yang deadline-nya paling yang harus kita kerjain sekarang itu yang mana gitu. Terus ini Kak,
sejauh ini kan kakak ini kan sangat sibuk nih kegiatan di luar kuliah dan juga ya menjadi ketua forum dan lain sebagainya itu. Gimana cara kakak komunikasikan hal tersebut kepada orang tua kakak gitu? Yang mana kayak kakak sibuk banget nih, nah orang tua kakak nih gimana nih mandang Kak Amanda? Oh anak aku sibuk banget nih. Gimana cara kakak komunikasikan semua itu kepada orang tua? Oke, kalau terkait komunikasi itu emang penting banget ya, karena orang tua kita juga harus tahu gitu kan kegiatan kita apa, karena itu juga jadi salah satu yang dipantau gitu nih sama orang tua aku gitu. Karena kan kebetulan kos juga kan, jadi harus betul-betul tahu nih kegiatannya apa aja gitu. Cara mengkomunikasikannya adalah lebih pakai komunikasi yang terbuka sama orang tua gitu. Ini udah aku biasakan kebetulan dari aku SMA, karena dari SMA juga kebetulan udah aktif kan untuk ikut kegiatan terus lomba-lomba gitu. Dari situ orang tua udah mulai paham nih minat aku di mana gitu, dan kebetulan karena itu adalah satu hal yang positif, orang tua aku tuh jadi support gitu dan ngeliat perjuangan yang aku lakukan itu apa gitu. Tanpa tanpa betul-betul menilai gitu hasilnya itu kalah atau menang, baik atau enggak gitu. Penting prosesnya. Yang dilihat adalah prosesnya gitu. Jadi tunjukin aja sih ke orang tua apa yang sedang aku lakukan gitu. Ibaratnya kayak report tiap hari nih, aku lagi di sini gitu, lagi acara ini. Oh iya, dari situ kan tumbuh rasa percaya juga kan gitu. Antara orang tua dengan aku gitu sebagai anaknya, kayak gitu sih Pak. Kemudian kita juga harus coba bisa yakinkan ke orang tua bahwa ini adalah minat saya gitu. Ini jadi salah satu misi yang harus saya lakukan untuk mencapai visi hidup saya gitu. Jadi dari situ kan orang tua juga akan mengerti gitu kan, dan selagi itu baik pasti orang tua pun akan support. Oke, jadi apapun yang terjadi itu komunikasikan aja Kak sama orang tua gitu. Oke Kak, terus menurut Kak Amanda penting gak sih bagi kita punya support system? Menurut aku itu penting. Kenapa Kak? Penting banget sih. Karena kita kan pasti di dalam menjalani segala aktivitas kita gitu, apalagi ketika kita punya aktivitas yang itu betul-betul padat banget gitu kan, itu pasti kita ngalamin yang rasanya jenuh gitu. Kemudian kita pasti akan ngerasa lelah gitu, ada satu titik di situ, dan di situ kita sangat membutuhkan yang namanya peer support gitu. Kemudian entah itu dari peer ataupun dari orang tua kita sendiri gitu, karena dengan adanya support itu kita akan merasa lebih termotivasi gitu kan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut, dan biasanya orang tuh akan lebih paham gitu kalau dia lagi stres nih, dia lagi burn out gitu. Kemudian orang tersebut emang biasanya kan nanya kan, emang kenapa kayak gitu kan. Di situ kita merasa bahwa ada orang gitu yang peduli sama kita. Makanya di situ kita ngerasa diri kita nih ada gitu, tetap ada, dan kita itu berharga. Maka di situ akan menimbulkan motivasi juga tuh untuk kita tetap bisa melanjutkan gitu, Iva. Oke, jadi support system itu sangat penting ya Kak. Bagi kalian nih, mungkin kalian bisa cari sendiri nih support system yang menurut kalian tuh merasa bahwa kalian tuh ngelakuin aktivitas tersebut tuh ada orang loh di belakang kalian yang tetap support kalian, entah itu orang tua, mungkin gebetan, atau teman terdekat, itu terserah kalian. Yang penting pokoknya tuh kalian ngelakuin aktivitas tersebut tuh ada orang yang mensupport kalian di belakang itu gitu. Oke. Terus tadi kan kakak sempat notice nih tentang dalam melakukan sesuatu kegiatan pasti ada dong titik jenuh atau titik capek gitu. Nah, gimana sih cara Kak Manda mengatasi hal itu? Atau coping stres yang kakak lakuin tuh apa dalam mengatasi burnout? Oke, biasanya hal-hal yang aku lakukan ketika aku ngalamin burnout gitu, itu yang pertama adalah aku biasanya coba untuk diem dulu, rehat sejenak gitu. Kita coba mindfulness gitu, kita fokus ke diri kita sendiri, kemudian kita coba lupakan tuh masalah-masalah yang emang menghantui pikiran kita gitu Pak. Jadi biarin diri kita tuh kasih jeda dulu gitu untuk istirahat. Kemudian di situ
kita juga bisa cari bantuan gitu kepada teman sebaya kita. Untuk kali aja dia bisa memberikan support gitu kan yang tadi untuk kita, karena biasanya teman sebaya tuh akan lebih mudah untuk memahami masalah-masalah kita, karena kan emang ada dalam masa yang sama gitu kan. Kemudian yang ketiga nih, berarti yang ketiga itu biasanya aku ngelakuin journaling gitu. Jadi ketika aku ngerasa stres atau ada hal-hal yang ngeganjel nih di diri aku sendiri, itu biasanya aku coba tulis gitu di situ, karena kan gak semua hal itu bisa kita ceritakan dengan mudah gitu kan ke orang lain. Makanya kita coba sampaikan itu ke dalam tulisan gitu, karena dengan begitu kita bisa mengeluarkan tuh unek-unek yang kita miliki, kemudian emosi-emosi negatif yang terpendam gitu. Itu bisa juga tuh diimplementasikan, namanya expressive writing gitu. Lalu biasanya aku juga aktif ikut karate kan. Jadi dengan olahraga tuh teman-teman, itu hormon-hormon yang bisa untuk meredakan stres itu bisa keluar tuh, di situ akan mengurang tuh rasa stresnya. Oke, jadi coping mechanism yang Kak Amanda lakuin tuh positif banget ya guys, kayak tadi rehat sejenak dari aktivitas yang sudah dilakukan, terus melakukan journaling. Ini juga penting nih bagi kalian yang mungkin gak bisa menceritakan kekesalan yang sedang kalian alami gitu. Kalian bisa tulis aja tuh dalam sebuah jurnal gitu. Terus berolahraga ya Kak tadi. Oke, buat kalian jangan mager nih buat berolahraga, karena itu bisa menjadi salah satu coping mechanism coping mechanism gitu. Simple tapi ada hasilnya. Iya, ada hasilnya gitu. Oke, terus ini selama ini setelah banyaknya kegiatan yang telah Kakak lalui gitu, ada nggak sih Kak kendala-kendala yang Kakak mungkin dapetin gitu? Kendala itu pasti ada ya, Pak. Karena kita lagi berusaha gitu kan. Biasanya kalau di aku sendiri itu adalah niat sih. Jadi emang ngumpulin niat tuh kadang agak susah gitu kan. Tapi di situ biasanya ketika aku coba untuk ayo bisa gitu kan, niatnya coba dikuatin lagi, kita inget tuh tujuan kita ngelakuin hal ini tuh apa gitu. Di situ biasanya kita akan termotivasi untuk langsung selain niat kita akan lakukan juga gitu aktivitasnya, begitu Fa biasanya. Oke, jadi emang kayaknya bukan Kamanda aja nih yang mengalami kendala di dalam niat itu, kayaknya sebagian teman-teman juga relate kali ya tentang karena itu. Ini kata salah satu dosen psikologi kepribadian tuh bilang, katanya kalau emang udah ada pikiran-pikiran untuk males gitu, kita harus coba langsung gerak gitu, karena kalau didiemin itu akan menetap. Oke, jadi kita mau gak mau harus lakuin gitu. Oke, menarik banget Kak. Oke, jadi mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Oke, tips-tips apa aja yang bisa Kakak sampaikan ke teman-teman semua yang ada di rumah dalam ini, terkait ini work life balance gitu. Tips and trick. Oke. Dalam menjalani kehidupan antara pekerjaan juga personal life yang balance gitu atau harmoni gitu. Itu yang pertama bisa kita lakukan adalah kita coba mantapkan niat kita, ingat tujuan kita tuh apa. Kemudian yang kedua, kita coba untuk mindfulness dan tanamkan growth mindset gitu. Jadikan tantangan-tantangan itu adalah hambatan tuh jadi tantangan gitu untuk kita gitu, dan itu bisa untuk kita lakukan gitu. Karena kalau kita mandang hambatan itu adalah jadi penghalang gitu untuk kita lakukan gitu, itu akan jadi faktor menghambat diri kita untuk bertumbuh juga gitu. Jadi kita harus tanamkan pikiran-pikiran yang positif gitu terhadap tantangan-tantangan yang memang ada gitu. Kemudian kita coba pikirkan bahwa gagal itu adalah biasa gitu kan. Kalau kita emang ngerasa itu kayaknya gagal yang aku lakuin, enggak, itu belum gagal, tapi itu masih dalam proses untuk kita berkembang gitu. Itu jadi pengalaman aja gitu untuk diri kita bisa memperbaiki lagi ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah kita biasakan untuk bagi tadi skala prioritas gitu. Iya, jadi kita harus ingat nih mana dulu yang harus kita kerjain gitu, mana yang penting gitu sih Pak.
Oke, jadi menarik banget nih tips dan trik dari Kamanda yang mungkin bisa kalian terapkan di rumah gitu. Oke, sebelum menutup podcast ini aku ada sedikit games nih Kak. Kalian sorry Kak. Maksudnya Kamanda bisa milih dari salah satu dari pernyataan yang aku sebutin, namanya this or that gitu. Oke, jadi pernyataan yang pertama nih. Jadi mahasiswa psikologi UIN Jakarta terbaik dengan IPK tertinggi dan cum laude atau jadi pemimpin organisasi di kampus? Yang pertama. Kenapa Kak? Karena kalau misalnya itu kan salah satu tujuan aku kuliah cari ilmu gitu kan. Karena dengan aku punya kapasitas yang sudah mumpuni gitu di dalam bidang ini, maka aku bisa kembangkan lagi gitu melalui kegiatan-kegiatan lainnya kayak gitu sih Pak. Oke. Untuk pernyataan kedua gini. Menghadiri semua perkuliahan tanpa absen atau berpartisipasi aktif di sebuah kegiatan organisasi. Yang mana Kak? Pertanyaan yang susah sih sebenarnya. Karena boleh nggak sih kalau milihnya tuh tengah-tengah gitu, nggak A atau B? Kenapa tuh Kak? Kenapa milih tengah-tengah? Karena selain kita harus aktif gitu di dalam kelas di kuliah, kita harus belajar yang benar, tapi kita juga jangan lupain gitu bahwa diri kita juga perlu gitu untuk berkembang gitu. Kita bisa mengembangkan diri kita yang mungkin belum kita dapatkan gitu loh di dalam perkuliahan ini, tapi bisa kita dapatkan di luar gitu kan. Itu kalau di mix kan akan jadi lebih sempurna gitu Pak. Sih. Tapi kalau bisa milih yang mana nih Kak? Prefer kemana? Yang mana ya? Bingung. Dua deh, kan nggak selalu bolos kan. Oke. Menarik. Terus pernyataan ketiga, menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu atau mempersiapkan acara organisasi sehingga tugas yang ada di kuliah itu telat. Satu lah yang pasti. Satu, karena kuliah penting. Iya, betul. Okay. Terus pernyataan yang keempat, fokus pada studi individu aja dengan nilai yang tinggi atau dapat kesempatan bisa berkolaborasi dengan organisasi pemerintah. Itu dua-duanya udah aku terapin sebenarnya. Jadi aku nggak bisa milih yang A atau B gitu, karena emang pendidikan itu penting dan kolaborasi, kita menjalin relasi juga, koneksi gitu dengan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, itu penting juga gitu untuk kita bangun networking gitu, karena kan setelah kita lulus tentunya kita butuh networking kan. Iya gitu. Karena kalau misalnya tanpa networking juga sepertinya agak sulit gitu. Susah. Oke. Terus pernyataan yang terakhir nih Kak, jadi mahasiswa favorit dosen atau jadi mahasiswa yang terkenal di lingkungan kampus dan organisasi? Yang kedua, karena kalau yang kedua udah pasti dikenal dosen. Oh iya juga. Kan? Iya. Oke, jadi segitu aja guys podcast dari aku dan Kak Manda. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Manda yang udah berpartisipasi hadir dalam podcast kali ini, dan tentunya dengan materi yang dibawakan ini sungguh keren dan mungkin bisa membawa dampak positif bagi teman-teman yang ada di rumah untuk bisa menerapkan tips and trick dari Kak Manda atau pengalaman dari Kak Manda yang mungkin kalian bisa tiru di rumah gitu. Oke guys, sekian podcast dari